Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Arwansa Ayam Dekep, serta Latsar CPNS Angkatan 47, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya akan membuat podcast tentang Whole of Government atau WOG. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dipandang menunjukkan dan menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas sektor guna mencapai tujuan dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu. Pentingnya penerapan WOG didukung oleh 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor eksternal, dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan instansi pemerintah. Yang kedua yaitu faktor internal, yaitu fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor. Selanjutnya adanya perbandingan tingkat perkembangan antar sektor lainnya. Dan yang faktor ketiga yaitu faktor nasional, adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, dan adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah berkewajiban untuk mendorong nilai berangkat kebangsaan dan upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan serta guna mencapai tujuan bersama. Penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Bentuk perlembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Keempat yaitu koalisi sosial, penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus. Adapun tantangan dalam praktek WOG adalah yang pertama kapasitas sumber daya manusia dan institusi, yang kedua nilai dan budaya organisasi, dan yang ketiga adalah kepemimpinan. Bentuk praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif seperti izin proyek, izin usaha, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan yang lain-lain. Yang kedua, pelayanan jasa seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu pelayanan barang seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pelayanan regulatif, pelayanan penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik. Prasyarat best practice. Yang pertama, budaya dan filosofi. Yang kedua, cara kerja yang baru. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Best practice yang telah diterapkan di beberapa negara. Yang pertama, Inggris dengan WOG Accounts, integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. Yang kedua, Australia dengan APSC, Centrelink, COEG, dan koalisi sosial. Integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Yang ketiga, Amerika Syarikat dengan keamanan nasional dengan integrated portal, fokus pada isu keamanan nasional serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyatukan pemerintahan di semua tingkatan. Yang keempat adalah Malaysia dengan one day service, one day delivery, dan no wrong door. Pemerintahan yang lebih terintegrasi dan cepat, serta memastikan bahwa setiap keluhan dari masyarakat harus diterima dan direspons segera, walaupun keluhan tersebut ditujukan ke instansi yang berbeda-beda. Bentuk penyelenggaraan WOG dalam sistem pemerintah Indonesia. Yang pertama, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara.
Dibentuk lembaga kementerian yang menerapkan check and balance system agar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Terus yang kedua yaitu WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara. Sistem penyelenggaraan memanfaatkan seluruh tingkat pemerintahan dan seluruh rakyat. Yang ketiga yaitu WOG dalam lingkup hubungan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah. Adanya sistem otonomi daerah yang berdasarkan desentralisasi. Di masa pandemi ini, demi meminimalkan kerumunan dan interaksi antar pasien dan keluarga pasien, agar bisa membantu meminimalkan dan menurunkan angka penyebaran COVID-19, sehingga manajemen RSUD Tarakan meluncurkan pendaftaran pasien rawat jalan berbasis online. Dan ini dapat memudahkan akses pasien dan keluarga pasien untuk mendaftarkan diri menuju poliklinik yang ingin dituju. Pendaftaran online bagi pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan ada 3 cara. Yang pertama menggunakan aplikasi, bisa dengan langsung mendownload aplikasi di Play Store dengan nama RSUD Tarakan Mobile. Dan yang kedua dengan cara SMS, dan yang ketiga cara website. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.